Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasila Diani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, angkatan 24, kelompok 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai dasar aneka di tempat kerja. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, serta pelayan publik yang profesional, seorang ASN harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas sangat diperlukan agar seorang ASN dapat bekerja secara profesional dan dapat bertanggung jawab. Selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta terhadap tanah air. Seorang ASN melaksanakan tugasnya semata-mata untuk memajukan bangsa dan negara serta mengedepankan kepentingan nasional. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme, seorang ASN dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat bertugas. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Seorang ASN tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki etika yang baik yang mengedepankan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu bagi ASN merupakan janji kepada diri sendiri untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance. Seorang ASN harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat. Untuk melaksanakannya, pelayanan harus dilakukan secara efektif, efisien, dikembangkan melalui inovasi, dan berorientasi pada mutu. Dan yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi merupakan suatu tindakan untuk menerapkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Untuk mengembangkan budaya korupsi, seorang ASN harus menanamkan nilai kejujuran, peduli, mandiri, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Contoh kasus di bidang lingkungan hidup yang rentan dengan lunturnya nilai-nilai dasar PNS ini adalah bagian perizinan, khususnya perizinan dokumen lingkungan maupun izin pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus seorang oknum di Kota Cilegon yang terjerat kasus dugaan suap pemulusan penerbitan rekomendasi AMDAL sebagai salah satu persyaratan perizinan pembangunan supermarket. Dalam kasus tersebut, perilaku oknum sangat tidak mencerminkan nilai akuntabilitas, karena tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai ASN untuk menjaga kondisi lingkungan melalui adanya dokumen kajian AMDAL. Selain itu, tindakan oknum tersebut tidak menunjukkan sikap nasionalisme. Pembangunan yang tidak diawali dengan perakiraan dampak akan menimbulkan terjadinya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, sehingga dapat merusak lingkungan sekitar. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kedua, karena lunturnya nilai kemanusiaan yang tidak diperhatikannya nasib warga yang berdampak. Perilaku yang dilakukan oknum tersebut menunjukkan unsur penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan melanggar kode etik ASN yang tidak menaati norma dan hukum. Dari nilai komitmen mutu, oknum tersebut menciptakan citra buruk ASN dan menurunkan mutu pelayanan publik. Tindakan penyuapan merupakan salah satu tindakan korupsi yang harus dihindari oleh seluruh ASN dengan memupuk integritas dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, bukannya memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkaya diri sendiri. Nilai-nilai dasar ASN harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada saat melaksanakan tugas di tempat kerja. Penerapan nilai-nilai dasar ASN diantaranya adalah yang pertama, akuntabilitas.
Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang ASN, penerapan nilai akuntabilitas diterapkan pada saat melakukan pelayanan publik. Dalam aspek transparansi dan akses informasi, sudah seharusnya memberikan data yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, seperti data limbah B3, data limbah COVID-19, maupun data sampah. Namun, harus diperhatikan, data tersebut harus data yang dapat dipertanggungjawabkan dan jelas sumbernya, bukan data yang asal-asalan. Sudah seharusnya seorang ASN melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, harus bersikap adil, menjaga diri agar terhindari dari perilaku curang dan koruptif, serta menghindari tindakan penyelewengan wewenang untuk menerbitkan izin. Yang kedua adalah nasionalisme. Penerapan nasionalisme dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan keberkahan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua adalah melaksanakan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah membentuk tim kerja yang solid dan kompak. Yang keempat adalah mengambil keputusan ataupun kebijakan tertentu berdasarkan hasil musyawarah dengan atasan ataupun rekan kerja dan instansi lainnya. Yang kelima adalah keputusan yang diambil mengedepankan kepentingan masyarakat luas, seperti kebijakan pengelolaan limbah masker, persampahan, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang diambil bukan semata-mata untuk kepentingan instansi, melainkan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas. Yang ketiga adalah etika publik. Penerapan nilai etika publik sangat diperlukan ketika berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan rekan kerja ataupun atasan di lingkungan pekerjaan. Saat berkomunikasi dengan atasan maupun rekan kerja, harus bersikap sopan dan santun. Begitupun pada saat menyampaikan pendapat pada sebuah forum. Selain itu, pada saat berkomunikasi dengan masyarakat pun harus bersikap santun, menggunakan bahasa dan gestur yang tidak menyinggung pihak manapun, serta memberikan pelayanan yang prima, baik layanan informasi maupun perizinan, sehingga menimbulkan kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah komitmen mutu. Penerapan komitmen mutu dilakukan dengan selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, ataupun kegiatan yang telah dilakukan, seperti evaluasi terhadap penerapan pengurangan dan penghapusan merkuri, jaks terhadap persampahan, melalui forum bersama, instansi terkait, maupun masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan agar lebih efisien dan efektif. Misalnya, pelayanan perizinan, pengelolaan limbah B3 secara online, manajemen data secara online, pembuatan SOP pengajuan izin dan permintaan data. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Penerapan nilai anti korupsi dilakukan dengan menolak segala bentuk hadiah yang diberikan pada saat menjalankan tugas kedinasan, karena hadiah tersebut dapat diindikasi sebagai gratifikasi, seperti hadiah setelah ataupun sebelum penerbitan izin pengelolaan limbah B3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.